Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, saya Pastor Roman, nama lengkapnya Ignatius Romanus Romas. Saat ini saya bertugas di Paroki Katedral Santa Maria Palangkaraya. Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sampai kepada saya semenjak tulisan saya kemarin saya upload ke Facebook saya. Baik itu melalui WA maupun inbox dan juga melalui Messenger. Pertanyaannya adalah begini, Pastor, benarkah kejadian yang seperti tertulis di Facebook itu? Dan kebetulan juga media kumparan juga men-share berita itu, ya. Mereka mengambil berita itu dari beranda Facebook saya atas izin saya. Mereka memuat ulang berita itu. Dan akhirnya sontak saja berita itu, tulisan itu beredar dengan cepat kemana-mana. Sampai dengan detik ini, sudah ada 11.000 yang memberi tanggapan atas tulisan saya itu. Maka pada kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu. Benarkah kejadian itu seperti yang tertulis baik di media kumparan maupun di halaman beranda Facebook saya? Saya ingin menjawab. Kronologinya begini. 2 hari yang lalu, sekitar pukul 6 sore, saya sedang berada di taman paroki, sedang bercerita dengan seorang umat yang datang bertemu dengan saya. Nah, dari kejauhan, saya melihat ada orang yang sepertinya kebingungan mau masuk di pastoran. Saya membaca gelagat itu, pasti ini orang baru. Karena kalau umat paroki katedral sudah tahu kalau dia mau perlu dengan pastor, pasti dia langsung apakah dia masuk lewat pintu depan atau masuk lewat pintu belakang atau pintu samping. Tetapi umat ini saya lihat sepertinya dia bingung mau masuk di mana dan mau bertemu siapa. Lalu saya dengan umat yang sedang bercitra dengan saya itu mendekati dia. Dan saya bertanya, kebetulan dalam jarak yang 2 meter agak jauh dan dia masih pakai masker. Saya tidak begitu jelas mendengar suaranya, lalu saya berusaha untuk mendekat. Anda mau perlu dengan siapa? Lalu dia jawab, saya mencari seorang pastor untuk meminta pelayanan doa atau misa kepada ibu saya yang meninggal di sebuah rumah sakit. Tetapi saya tidak tahu mau misa di mana, karena saat ini ibu saya ada di ruang jenazah. Nah, spontan saja ya, nurani kemanusiaan saya pada saat itu tergugah sekali dan saya katakan, saya mau misa untuk ibu Anda. Tapi dia bilang, Pastor, mau misa di mana? Saya bingung mau membuat misa di mana untuk ibu saya. Dan kebetulan orang ini bukan asli kota Palangkaraya. Dia berasal dari wilayah yang agak jauh dari kota Palangkaraya, kurang lebih 8 sampai 9 jam. Saya bilang, kalau Anda tidak keberatan, ibu Anda bisa disemayamkan di paroki dan saya akan membuat misa requiem untuk ibu Anda. Nah, mendengar jawaban itu dia langsung menangis. Ya, karena kebingungannya terjawab. Ada tempat bisa untuk semayam ibunya dan juga untuk membuat sebuah misa requiem untuk ibunya. Akhirnya setelah pembicaraan awal ini, dia mohon pamit dengan saya, Pastor, kalau begitu saya kembali ke rumah sakit untuk mengambil ibu saya.
Dan pada saat itu juga ketika dia kembali ke rumah sakit, saya segera mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk mengangkat keranda mayat itu dipindahkan dari paroki ke aula dan menyiapkan aula. Memang di pastoran pada saat itu benar-benar tidak ada orang, tidak ada umat juga yang ada, tidak seperti biasanya. Hari-hari ini memang pastoran itu sepi gitu. Akhirnya saya memang menyiapkan segala sesuatunya sendiri. Dan pada saat itu ada 2 anak pastoran yang tinggal bersama saya ikut membantu untuk menyiapkan aula itu. Kurang lebih setengah 7 mayat itu tiba di paroki. Dan saya lihat memang hanya 2 orang yang ada di situ. Suami dari almarhum dan anaknya, seorang perempuan. Lalu saya bilang, nanti kita misa setengah 8 malam. Pikiran saya adalah masih ada waktu setengah 7 sampai setengah 8 ya, untuk menunggu barangkali ada 1-2 orang keluarganya yang datang untuk misa bersama-sama. Tetapi sampai setengah 8 malam tetap tidak ada orang yang datang. Lalu saya tanya kepada anaknya, apakah masih ada yang kita tunggu untuk membuat misa? Dia bilang tidak ada. Kakak saya sedang dalam perjalanan dari kampung menuju ke sini, tetapi barangkali dia baru tiba di sini agak subuh. Kalau begitu kita misa sekarang. Ya, kita misa sekarang. Dan asli kami misa 3 orang. Bapaknya, suami si ibu almarhum, anaknya dan saya. Nah, ketika saya memulai perayaan Ekaristi itu, saya memang benar-benar terasa kaku sekali. Lidah saya seperti pendek. Saya hampir tidak bisa berbicara pada saat itu. Mengapa? Saya membayangkan kalau itu adalah ibu saya. Ibu saya yang meninggal dan tidak ada orang yang datang melayat. Atau ketika itu saya yang meninggal, saya benar-benar mati seorang diri. Tidak ada satupun orang yang datang. Itu yang membuat saya sedih. Itu yang membuat saya terlihat rapuh dalam perayaan Ekaristi itu. Dan ya, pengalaman itu yang saya tulis di Facebook gitu. Ini juga pengalaman pertama saya sebagai seorang imam merayakan Ekaristi untuk orang yang meninggal itu seorang diri. Ya, ini pengalaman yang ya saya sedih sekali. Orang sudah meninggal dan tidak ada melayat. Misa itu tetap berlangsung memang dalam suasana haru yang sedemikian rupa. Ya. Kelemahan saya adalah begini, kalau saya melihat orang menangis, saya tidak bisa tahan. Pasti saya juga ikut menangis. Dan persis ketika misa itu berlangsung, anaknya menangis sepanjang misa. Dan itu yang membuat emosi saya juga ikut terbawa. Singkat cerita, saya mempersembahkan misa requiem untuk almarhum dengan anak dan suami almarhum itu pada malam hari itu. Kurang lebih 1 jam ya misa selesai. Dan persis di akhir perayaan Ekaristi ada 2 orang datang. Dan setelah selesai perayaan Ekaristi itu ada
4 atau 5 orang yang datang untuk melayat ibu itu. Dan asli sepanjang malam itu memang tidak ada yang menunggu selain anaknya dan suami almarhum. Nah, itu yang membuat saya nurani kemanusiaan saya itu rapuh dan sungguh terenyuh saya. Lalu saya minta satpam gereja dengan seorang mahasiswa, dengan satu umat, tolonglah kamu bantu jaga semampu kamu malam ini sampai jam berapa gitu. Akhirnya kemarin pagi, karena berita itu sudah tersiar ke beberapa umat, ya, tetap saja juga umat mikir untuk datang ikut melayat, ya karena situasinya memang tidak memungkinkan untuk datang melayat. Ada ketakutan di dalam diri umat pada kondisi yang kita alami sekarang. Saya pahami perasaan-perasaan itu, ya. Saya pahami perasaan-perasaan itu, ya memang itulah situasi kita saat ini. Ya. Padahal saya katakan ibu ini meninggal bukan karena COVID, ya. Tetapi ya kekhawatiran banyak orang itu bisa diterima. Situasi ini memang membuat kita serba paranoid, serba takut gitu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, dengan memberi klarifikasi atas tulisan saya di Facebook kemarin dan juga pertanyaan-pertanyaan banyak orang kepada saya, semoga dengan video ini semua pertanyaan itu terjawab. Demikian video klarifikasi saya atas tulisan saya di media Facebook kemarin dan juga di media Kumparan dan juga media Babe. Semoga sekali lagi bisa menjawab pertanyaan itu dan benar bahwa itu adalah tulisan saya, kesaksian dan pengalaman iman saya sebagai seorang pastor di tempat ini. Semoga Tuhan memberkati Anda. Ingat, tetap jaga kesehatan. Kita percaya bahwa badai ini pasti berlalu. Tuhan memberkati.